Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Ruina dengan NIM 0309213098 dari Prodi Tadris IPS 3 semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik termasuk seseorang yang sedang dalam masa perkembangan secara keilmuan, sosial, dan keagamaan. Karena hal ini, peserta didik wajib mendapat pendampingan agar lebih terarah dan menjadi semakin baik. Terkait dengan pendampingan, baik orang tua maupun tenaga pendidik bertanggung jawab untuk memantau kemajuan dan perkembangan peserta didiknya. Sedangkan dengan istilah tasawuf, peserta didik disebut juga dengan thalib atau murid. Secara etimologi, kedua kata ini berarti mengkehendaki. Menurut terminologi, kedua kata ini berarti orang yang mencari hakikat di bawah arahan sang pembimbing. Kembali ke istilah tasawuf, di mana kedua kata ini berarti mencari jati diri. Untuk mencapai derajat sufi, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dalam peserta didik adalah seluruh insan yang dalam proses perkembangan ke arah yang lebih baik dan unsur jasmani, rohani, dan utamaan lainnya. Seperti halnya anak yang masih kecil yang belum pandai berbuat apa-apa, lalu kemudian secara perlahan diajarkan beberapa hal seperti merangkak, berjalan, dan lain-lain sebagainya. Anak tersebut mampu mengerjakan semua hal ini. Dalam perspektif Islam, fitrah berarti suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, "Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetapkanlah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah tersebut, tidak ada perubahan bagi fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dari firman Allah tersebut. Diketahui bahwa banyak makna fitrah adalah kemampuan dasar manusia yang berkembang secara dinamis dan responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Termasuk pengaruh pendidikan. Konsep pendidikan Islam menyikapi hal ini menyatakan bahwa peserta didik memiliki kemampuan atau potensi diri yang keseluruhan membawa kebaikan dan kebenaran untuk semuanya. Hal ini kemudian dikembangkan melalui interaksi dan bimbingan dari. Demikian pentingnya pendidik dan peserta didik. Maka kedua komponen ini harus menjalankan tugas dan memahami perannya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan. Adanya pergeseran nilai yang semakin tajam di era globalisasi ini, prinsip pragmatis dan materialisme selalu menjadi pertimbangan terkadang menjadi pertimbangan utama dalam setiap profesi, termasuk profesi guru. Berkualitas tidaknya suatu pembelajaran hanya diukur dengan seberapa besar materi yang ia dapatkan. Karena oleh itu, prinsip keikhlasan dan keteladanan harus lebih mendapat perhatian bagi guru dalam konteks kekinian. Sikap yang ikhlas bukan berarti tidak membutuhkan materi, tetapi materi bukanlah tujuan utama dan penentu akhir berhasil tidaknya suatu pendidikan. Begitu pula keteladanan bukan hanya tugas guru yang berkenan dengan bidang studi akhlak seperti bidang studi agama dan bidang studi kewarganegaraan. Akan tetapi keteladanan harus menjadi kepribadian setiap guru, demikian pula peserta didik. Juga diharapkan tidak terjebak pada paham pragmatisme dan materialisme. Ada kecenderungan ketika peserta didik bersikap demikian, maka guru pun merasa kurang dihormati. Guru hanya dianggap sebagai instrumen atau alat dalam pendidikan. Sebagaimana yang dikenal dalam falsafah alat, ia akan digunakan selagi dibutuhkan. Ketika tidak lagi dibutuhkan, maka guru tidak dihormati lagi. Jika pendidik dan peserta didik mampu melaksanakan tugas dalam memiliki karakteristik atau sifat-sifat seperti yang sudah dijelaskan tadi, istiqomah, maka proses pembelajaran tidak hanya menyentuh aspek kognitif saja, tetapi lebih dari itu
Berbagai potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal dalam meraih ilmu yang berkah dan bermanfaat, serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik peserta didik memiliki arti yang cukup penting dalam pembelajaran, karena hal ini karakteristik berguna untuk para pendamping memilih atau menentukan cara-cara mendampingi yang sesuai dengan peserta didik. Dalam tujuan pembelajaran Islam, belajar termasuk ke dalam ibadah. Berikut ciri-ciri peserta didik yang telah memiliki karakteristik yang baik, yaitu yang pertama, peserta didik harus memiliki budi pekerti yang baik, berhati bersih, dan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian peserta didik fokus kepada pembelajaran keilmuan dalam arti mengurangi hal-hal yang tidak berbau keilmuan. Kemudian yang ketiga, peserta didik bersikap baik, sopan, rendah hati, dan tawadu. Yang keempat, peserta didik tidak mempelajari hal-hal yang berseberangan. Kemudian yang kelima, peserta didik mendahulukan pembelajaran yang aktif. Yang keenam, peserta didik mempelajari suatu hal secara bertahap. Yang ketujuh, peserta didik tidak terfokus pada satu ilmu namun mempelajari ilmu lainnya juga. Yang kedelapan, peserta didik mengenal kelebihan dan kekurangan ilmu yang dia pelajari. Karena seseorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu itu memerlukan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dari guru. Maka muncul pula etika pergaulan yang baik yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Semua orang pada dasarnya adalah peserta didik seperti dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Namun dalam arti yang sempit, peserta didik adalah seseorang yang sedang dalam proses pembelajaran agar menuju ke arah yang lebih baik atau sempurna. Peserta didik terdiri dari unsur jasmani, fiskal, dan unsur rohani atau batin. Inti dari semua pembelajaran adalah untuk mengarahkan peserta didik baik dari jasmani ataupun fiskal dan rohani batin agar menjadi lebih baik dan menjadi sempurna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Baik, sekian video yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.